Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswendri. Jadi pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan materi tentang makna, artikulasi, dan diksi dalam vokal. Oke, simak terus videonya dan jangan sampai kelewatan dan pahami sama kalian apa yang saya akan jelaskan. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama itu ada artikulasi. Artikulasi merupakan studi yang berkaitan dengan cara-cara pengucapan yang baik pada setiap bahasa, atau bisa kita simpulkan atau persingkat itu ya, namanya artikulasi. Nah, pada pengucapan yang baik pada suatu bersamaan merupakan proses kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena artikulasi yang baik akan mengantarkan seseorang bernyanyi dengan placement yang sangat baik pada pengucapan yang jelas gitu guys. Dan inilah 3 latihan untuk artikulasi. Jadi teman-teman simak baik-baik ya videonya. 3 latihan itu apa aja sih? Oke, di sini ada latihan rahang yang seperti teman-teman bisa lihat dan baca. Jadi inilah tahapan pertama gitu untuk teman-teman semuanya untuk latihan artikulasi atau pengucapan suatu kata dengan jelas. Yaitu yang pertama ada latihan rahang. Nah di sini kalian coba dengan rileks buka mulut dan gerakan rahang dengan lentur dan halus. Jadi ketika membuka rahang dan buka mulut itu harus coba secara halus itu. Nah, arah rahang membuka, jarak antara rahang bawah dan rahang atas diusahakan sekitar 2-3 jari ya. Jadi itu standar latihannya gitu guys, kayak latihan rahang tersebut. Jadi biasakan 2-3 jari itu masuk ya. Terus posisi lidah jangan ditarik ke belakang. Nah ini ada beberapa posisi gitu yang latihan posisi lidahnya dibawa ke belakang, terus atau ke atas gitu. Ada aja gitu yang ke atas gitu. Tapi usahakan dengan lemas, datar, dan menyentuh gigi seri bawah. Dengan gerakan ini rongga mulut akan menampakkan rongga kerongkongan. Setelah rongga kerongkongan dapat terlihat jelas, katupkan kembali mulut dengan perlahan dan rileks. Jadi pada intinya kalian itu harus membuka dan menutup rahang kalian secara rileks, terus secara halus, dan usahakan jari kalian itu masuk ya sekitar 2-3 jari. Oke, jadi itu untuk latihan rahang. Oke, kita next saja. Oke, kita lanjut ya ke latihan yang kedua. Oke, yang latihan kedua itu ada latihan bibir ya. Jadi latihan bibir dilakukan untuk melatih beberapa vowel yang berhubungan dengan bibir. Nah, benturan bibir yang diperlukan untuk melatih teknik kayak vowelization yang akan diberikan pada bab selanjutnya. Nah, proses latih adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tahapan atau ya proses latihan itu. Jadi yang pertama itu coba kalian tutup mulut dan lanjutkan dengan gerakan menarik bibir atas dan bawah, melebar ke samping dan dikerucutkan ke muka. Dan selanjutnya bergerak kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Nah, coba kalian guys ditutup gitu mulutnya dan coba menarik bibir atas dan bawah, lalu melebarnya ke samping. Nah inilah latihan bibir yang biasanya dilakukan oleh penyanyi gitu untuk melakukan latihan artikulasi
Oke, dan inilah latihan yang harus kalian lakukan dari ketiga latihan tersebut. Dan ini yang terakhir, yaitu latihan lidah. Nah, latihan lidah penting untuk dilaksanakan. Kenapa? Di sini tuh kelenturan gerak lidah sangat berpengaruh pada proses produksi suara, atau dalam lidah juga berpengaruh itu dalam pengucapan kata. Nah, pada saat bernyanyi, posisi lidah hendaknya mendatar secara alami, rebah dengan mengikuti bentuk yang alami dan tidak boleh kaku ya. Beberapa pola latihan lidah yang bisa dilakukan bagi berikut. Oke, yang pertama yaitu latihan gerakan lidah dengan aktivitas gerak lidah menjulur keluar dan kemudian dikembalikan ke dalam mulut. Coba kalian praktekkan itu. Lidah kalian keluar lalu dan kemudian dikembalikan lagi ke dalam mulut. Dan dalam keadaan lidah terbuka, lebar, serta fleksibel. Gerakan lain yang dapat dilakukan adalah menggerak-gerakkan lidah dalam posisi kunci keluar masuk mulut dengan fleksibel. Nah, seperti itulah dari ketiga latihan untuk melatih artikulasi dalam vokal. Ya, baik teman-teman, tidak terasa pembahasan kita sudah di penghujung nih ya. Jadi langsung saja, ada pentingnya artikulasi dan diksi bagi seorang vokalis. Teman-teman yang sudah lihat dan pasti udah baca ya pastinya. Seperti artikulasi dan diksi harus dilaksanakan setiap penyanyi atau vokalis. Karena artikulasi dan diksi yang baik merupakan proses komunikasi dengan audiens atau penikmat dan apresiator. Jadi seorang penyanyi atau vokalis tidak mudah ya teman-teman. Jadi si penyanyi atau vokalis tersebut harus menggunakan artikulasi yang baik gitu. Itu kayak komunikasi kita kepada audiens, penikmat atau apresiator. Jadi si penyanyi tersebut harus tahu gitu apa yang dibawakan dalam lagu tersebut dan makna dalam lagu tersebut harus sampai ke audiens atau dan apresiator. Jika artikulasi dan diksinya belum baik gitu, si makna lagunya juga belum sampai kepada audiens, penikmat dan apresiator. Itulah seperti pentingnya artikulasi dan diksi bagi seorang vokalis. Oke, mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Baik ya, teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video, dan demikianlah beberapa hal atau materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya juga sebelumnya mau minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau ucapan yang masih salah atau kurang benar gitu. Jadi dimohon saran dan kritiknya bagi saya untuk kedepannya. Ya, dan sekian, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.